Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kita telah membahas beberapa perkara yang terkait dengan pelaksanaan ibadah puasa. Di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Secara umum pembatal puasa itu terbagi kepada dua. Yang pertama yang wajib diqadha, yang kedua wajib diqadha ditambah dengan harus melaksanakan kafarahnya. Poin pertama, dia wajib mengqadhanya, tidak ada kafarah. Yang kedua, wajib mengqadha plus kafarah. Adapun kelompok yang pertama, yaitu yang wajib diqadha tanpa ada kafarah. Pertama yaitu makan, dan yang kedua minum. Makan dan minum. Ikhwafiddin, Allah subhanahu wa ta'ala firman, Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas. Ingat, hatta yatabayyana, hingga jelas mana perbedaan antara benang hitam dan benang putihnya fajar. Artinya dalam bulan Ramadan yang dibolehkan untuk makan dan minum yaitu dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Makanya ayat menyebutkan kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr, hingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitamnya fajar. Berarti makan dan minumlah kalian hingga terbitnya fajar.
hanya waktu ini yang dibolehkan kita makan dan minum. Apabila ada orang yang makan dan minum di luar waktu ini, maka puasanya batal. Karena memang mulainya puasa itu ikhwafiddin, mulai dari terbitnya fajar hingga malam hari. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian hingga malam hari. Al-Baqarah 187. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa kalian hingga malam hari, artinya puasalah kalian hingga batas malam. Malam itu dimulai sejak mulai terbenamnya bulatan matahari. Kalau sudah terbenam sedikit daripada bulatan matahari, bukan harus seluruhnya. Kalau mulai terbenam walaupun hanya sedikit, maka sudah dimulailah yang disebut dengan waktu malam. Ya. Berarti setelah masuk waktu malam, tak perlu lagi puasa. Di sanalah kamu boleh makan dan minum. Silahkan makan dan minum, hanya batas terakhir adalah terbitnya fajar. Itu ikhwatiddin. Artinya kalau ada yang sengaja makan dan minum hingga terbit fajar, di luar setelah terbit fajar, berarti batallah puasanya. Itu ikhwatiddin. Hanya saja makan dan minum yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Apabila dia tak sengaja atau lupa, atau dia kira masih malam, belum terbit fajar, dia masih makan saja, tidak tahu kalau fajar sudah menyingsing, maka tidak dikatakan puasanya batal. Ya, kapan dia mengetahui, maka disitulah dia mulai berpuasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana. Ini dia, hatta yatabayyana, hingga jelas. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadhu minal khaitil aswadi minal fajar, hingga jelas bagi kalian perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Kata-kata tabayyana ini menunjukkan harus dia punya ilmu tentang masalah itu. Kalau dia sudah tahu ternyata terbit fajar, lantas dia masih makan dan minum, maka batallah puasanya. Tapi kalau la yatabayyan, tidak jelas bagi dia, ini sudah terbit fajar belum ya? Makan, sepertinya belum, sepertinya sudah. Misalnya ikhwafiddin, kalau kita kan selalu yang kita jadikan standar adzan. Dengar adzan, maka mulailah kita berpuasa. Mati lampu, itu dia, mati lampu. Tunggu-tunggu, adzan gak ya? Udah adzan belum ya? Udah adzan belum ya? Masih makan, belum sepertinya nih, belum sepertinya nih. Begitu keluar rumah sudah siang. Nah, kalau terjadi seperti itu bagaimana? Maka lanjutkan puasanya. Karena apa? Karena dia disebut dalam kategori tidak tahu. Oleh karena itu ikhwatiddin, ini sering saya ulang-ulang bahwasanya hukum itu diterapkan jika memenuhi syarat, 3 syarat. Pertama, kalau dia mengetahui. Kalau tak tahu, tidak ada hukum. Yang kedua, kalau dia lakukan dengan sengaja. Kalau tak sengaja, maka tidak ada hukum. Termasuklah di sini lupa. Yang ketiga, kalau dipaksa, dia terpaksa, maka tidak ada hukum. Oleh karena itu ikhwatiddin, kalau orang tak tahu bahwa fajar sudah menyingsing sementara dia masih makan, maka puasanya sah. Sejak dia tahu, disitulah mulai dia berpuasa. Yang kedua, yaitu dia makan dan minum dengan sengaja. Sudah
terbit fajar masih sengaja makan dan minum, maka batallah otomatis. Namun kalau dia lupa karena di awal-awal Ramadan biasanya jam 8 buka lemari makan, langsung makan. Itu kebiasaannya. Siang begitu juga, sudah terhidang tinggal makan, atau langsung dari lemari makan. Kan kadang-kadang ada keluarga itu memang sudah dihidangkan. Kadang-kadang ada yang langsung self service, ya, servis sendiri, langsung ke lemari makan. Ada yang nggak ada di lemari makan, langsung ambil dari periuk. Ada yang masak dari awal. Itulah ini yang paling menggenaskan kalau yang ini. Ini Khafiddin. Jadi dalam masalah ini dia sudah terbiasa. Sementara ini di awal-awal Ramadan. Di awal Ramadan dia sudah sahur karena kebiasaan jam 8 makan, jam 8 makan dia. Lupa dia kalau dia sedang berpuasa. Habis makan sudah minum teh 2 gelas. Bang, abang makan tadi? Iya. Loh, kita kan puasa. Oh iya, Masya Allah, astagfirullah. Lanjut. Jam 1 buka lagi, lupa lagi dia, Masya Allah. Memang orang-orang seperti ini banyak untungnya ini. Kalau pas dalam kondisi seperti ini, lupa lagi makan lagi. Bang, tadi kan kita udah puasa. Oh iya, Masya Allah. Syukur-syukur kalau sudah habis. Kalau pas makan cabai baru ingat, ikut repotnya. Jadi Khafiddin lupa, udah gak ada masalah, lanjutkan puasanya. Tapi ingat, yang namanya lupa itu tidak bisa disetting, tidak bisa dijadwal. Saya biasanya lupa dia. Kalau pas jam 8 dengan jam 1 siang biasanya lupa, itu nggak ada itu. Ya, makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala man nasiya wa huwa shaim wa akala wa syariba, barang siapa yang lupa padahal dia sedang puasa lantas dia makan dan minum, falyutimma saumahu, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, berarti dia sedang diberi makan dan sedang diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya, dia diberi makan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memang tidak boleh bohong. Kita yang tahu, aduh lupa saya, makan lagi, lupa saya. Ya dia betul-betul lupa apa tidak? Orang lain kan nggak tahu kalau dia lupa nggak lupa. Itulah ikhwatiddin. Jadi ini semua terkait dengan lupa dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja maka batal. Kalau tak sengaja atau lupa atau apalah namanya, atau dipaksa. Misalnya dia sedang puasa, ada seorang yang mungkin jahil, diambilnya pistol, taruhkannya ke kepalanya. Kau makan ini nasi. Saya sedang puasa bang. Kalau nggak kau makan, ku tembak kepalamu. Udah. Jadi bagaimana? Makan dulu sedikit. Udah bang. Tambah. Masya Allah. Makan lagi. Udah bang. Makan lagi. Habis sepiring. Kemudian udah sendawa dia. Udah bang. Udah. Lanjutkan puasanya. Nggak batal puasanya. Kenapa? Karena dia dipaksa. Ya. Jangan tambah lagi udah. Bang, tambah lagi bisa bang? Tambah cek, nggak bisa, karena dia sudah melebihi batas yang memang dipaksanya, dan itu pun memenuhi syarat pemaksaan. Pemaksaan itu pun memenuhi syarat. Yang pertama, orang yang memaksa memang terlihat sungguh-sungguh untuk melakukan ancamannya, nampak, ya. Tapi kalau ancamannya, kau makan, kalau enggak ku tembak kepala kau, ya itu pun oke lah. Kalau macam-macam kok, misalnya begitu. Macam yang tadi yang tidak, nampak sungguh makan. Kalau enggak ku gorok misalnya, nampak kesungguhannya. Yang kedua, nampak dia sanggup untuk mengancam, sanggup untuk melakukan ancamannya. Misalnya ikhwatiddin, ada seorang yang mengancam kita orang tinggi besar. Yang ngancam udah kecil kurus kerempeng, ngancam kita. Dimana kalau kita melawan bisa mudah kita mengalahkannya, ya bisa mengalahkannya. Tapi orang ini yang tinggi besar tegap, makan bang ya,
ialah terpaksalah awak. Sementara dia bisa melawan, atau minimal dia bisa lari. Ini kalaupun saya lomba lari dengan dia, kalah dia. Misalnya kita lari pakai jurus pamungkas, lari 1000, kaki 1000, lari bisa. Kalaupun dia kejar nggak akan terkejar. Oh, dia kecil pendek, kurus lagi. Berarti tidak bisa terpaksa, karena kita bisa melawan. Yang ketiga, ancamannya itu sekarang, makan. Kalau enggak, sebulan lagi ku tembak kepalamu. Sebulan lagi, iyalah awak terpaksa. Ya, tidak bisa. Karena apa? Karena itu ancamannya nanti, bukan sekarang. Itu ikhwafiddin. Itu baru dikatakan terpaksa. Itu ikhwafiddin. Jadi ada kaitannya dengan kematian. Ya, ada kaitannya dengan kematian. Taib ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, makan dan minum ya. Kemudian ikhwafiddin rahimani Allah wa iyyakum, terkait dengan yang ketiga tadi, yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga yaitu afwan sedikit, ada beberapa pembahasan dalam masalah ini, yaitu mereka bagaimana apabila seorang itu apabila seorang itu sahur, kemudian belum jelas bagi dia muncul fajar, dia masih makan, maka tadi kita katakan dia sah puasanya. Nah, sekarang seorang sedang puasa, belum jelas bagi dia kalau matahari sudah terbenam, tapi dia makan. Sama-sama belum jelas nih. Yang satu belum jelas terbitnya fajar, dia masih makan. Yang satu belum jelas terbenamnya matahari, dia makan. Paham maksudnya? Ya, ada dua kasus nih. Kalau kasus pertama, dia tetap makan dikarenakan belum jelas bagi dia terbitnya fajar, maka kita katakan tadi dia sah puasanya. Nah, sekarang belum jelas bagi dia apakah matahari sudah terbenam atau tidak. Sepertinya sudah gelap. Ada terbenamnya ini, tapi jelas belum ya? Mendung hari misalnya. Makanlah, sudah terbenam ini misalnya. Sudah terbenam ini. Habis dia makan, hilang mendungnya. Ternyata matahari masih ada di ufuk. Yang seperti ini ikhwatiddin batal. Kenapa? Karena pada asalnya yang tadi, pada asalnya waktu dibolehkan makan, hanya dia tak mengetahui, belum jelas apakah fajar sudah menyingsing ataukah tidak, ya kan? Yang kedua dia pada dasarnya puasa, belum jelas bagi dia apakah matahari sudah terbenam ataukah tidak, dia makan, ya, dia makan. Maka yang pertama, karena pada asalnya boleh makan, dia sah puasanya. Yang kedua, pada asalnya dia puasa, maka tak sah puasanya kalau dia makan pada saat itu. Kalau dia masih ragu matahari sudah terbenam ataukah tidak. Ingat, kita bicara masalah ragu, bukan tak tahu. Ingat ya, kita bicara masalah ragu, bukan tak tahu. Kalau tak tahu begini, udah terbit, udah terbenam matahari. Iya, makan. Sudah maghrib, makan. Habis makan, masih ada ternyata mataharinya, masih setengah begitu misalnya. Atau masih muncul mataharinya setelah hilang mendung. Demikian ikhwatiddin. Ini namanya tak tahu, bukan ragu. Ya, bukan ragu. Dia yakin ini sudah terbenam matahari, makanlah dia. Ternyata belum terbenam. Yang seperti ini ikhwatiddin sah puasanya, karena dia merasa yakin matahari sudah terbenam padahal belum terbenam. Yang pertama tadi dia belum yakin matahari terbenam atau belum. Udah, dia makan aja. Yang seperti ini gak sah puasanya. Bisa dipahami ya? Gimana?
Bisa? Ingat perbedaan antara yang masih ragu dengan yang sudah yakin. Walaupun keyakinan itu akhirnya ketahuan salahnya. Itu ikhwatiddin. Dan itu kita yang tahu, kita ini yakin apa ragu, kita yang tahu. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. At-ta'ammudul qai', yang ketiga yaitu sengaja muntah, ya. Sengaja muntah. Bagaimana sebenarnya sengaja muntah ini ikhwatiddin? Sengaja muntah. Ada beberapa kali saya tanya para ikhwan, gimana yang dimaksud dengan sengaja muntah? Dicolok ustadz, dicolok tenggorokannya sehingga muntah. Terus saya tanya ulang, ngapain dia colok-colok mulutnya? Main-main, ada orang main-main begitu, main-main, colok-colok gitu. Kan tidak ada, ya. Gimana maksudnya? Muntah dengan sengaja, ikhwatiddin, muntah dengan sengaja bisa, ya, mungkin dikarenakan dia gosok gigi. Kadang-kadang kan ada orang gosok gigi itu wah kan gitu kan. Maksudnya mau mengeluarkan riak yang ada di tenggorokan. Tapi karena dia baru sahur, kenyang, wah semua. Bukan hanya dahaknya yang keluar, tapi isi perutnya juga keluar semua. Lontong-lontong sahur keluar semua. Maka ini membatalkan. Atau dia sudah tahu kalau dia melihat benda ini, dia jijiknya luar biasa, membuat dia muntah. Sengaja dia ke sana, tengoknya, udah muntah dia, berarti sengaja muntah ikhwatiddin. Padahal dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan muntah kalau nengok benda tersebut. Ada jenis orang seperti itu ikhwatiddin, dia nggak tahan melihat sesuatu yang dia anggap jijik. Kalau dia lihat itu, dia muntah. Demikian. Baik, sekarang saya tanya, bagaimana kalau orang naik kendaraan yang muntah, mabuk, muntah dia? Apakah membatalkan puasa ataukah tidak? Gimana? Dia tahu kalau dia naik kendaraan muntah. Dan kebiasaannya, jangan orang yang biasa mabuk kendaraan itu ikhwatiddin, jangankan naik kendaraan, begitu dia mencium bau kendaraan itu sudah mabuk. Begitu duduk saja, begitu. Saya ada satu orang saya kenal, begitu. Saya juga termasuk dulu waktu kecil. Ya, kalau sudah naik kendaraan, mau mobil kah, bus kah, yang cocok waktu itu saya tuh beca, sepeda, bemo juga cocok kan saya, bemo. Karena dia terbuka. Tapi kalau dulu ada Sudako namanya ya. Kemudian kalau di Sukarami itu ada Desa Maju, bus Desa Maju. Ya. Dari jarak 1 kilo 2 kilo sudah mabuk. Ini bagaimana? Kalau saya naik itu muntah saya, apakah puasa saya batal apakah tidak? Saya tahu ini, kalau saya naik saya muntah. Gimana? Kalau bisa dihindari, diplomatisnya kuat. Ikhwatiddin rahimanallah, Allahu a'lam bissawab. Kalau dia yakin, dia naik ini, dia muntah, maka hukumnya sama dengan sengaja. Allahu a'lam bissawab. Tapi dia yakin. Tapi kalau dia kadang muntah, kadang enggak, itu dia. Kadang muntah, kadang-kadang muntah, kadang-kadang enggak, tergantung. Kalau dia busnya bus ekonomi, ekonomi toilet, udah ekonomi toilet lagi, kemudian jendela toiletnya ke dalam bus lagi misalnya, ini kan bermasalah, muntah dia. Tapi kalau yang eksekutif, ya 21 tempat duduknya nggak muntah, atau ikhwatiddin, ya dia juga nggak ngerti, ini kadang muntah kadang enggak. Dalam masalah ini dia termasuk dalam kategori yang tidak disengaja. Paham ya ikhwatiddin? Allahu a'lam bissawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dara'al qai' falaysa 'alail qada." Barang siapa yang muntah maka tak perlu diqadha. Wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Namun kalau dia memang sengaja muntah,
maka hendaklah dia mengqadha puasanya, berarti batal. Yang keempat dan yang kelima yaitu haid dan nifas. Misalnya seorang akhwat berpuasa di siang hari, sudah sahur, mulai dia berpuasa, ternyata 10 menit sebelum berbuka datanglah bulannya. Ini biasanya akhwat kalau seperti ini, ya Allah, sikit lagi ya Allah gitu. Sikit lagi, ya sikit-sikit, nah gimana lagi? Udah datang bulannya. Ya. Ada nggak demikian akhwat? Perasaan seperti itu? Ada. Begitulah ikhwatiddin. Ya, syukuri sajalah akhwat ya, begitulah nasib anti-anti ini. Memang begitu ikhwatiddin. Kalau dia dari pagi datang bulannya masih nggak masalah. Ini 10 menit atau ba'da asar sudah lapar, sempat lapar 3/4 hari, kemudian datang bulannya nggak dihitung. Waduh, ya Allah, kenapa nggak sikit? Kalau mereka bisa kendali, mereka kendalikan pas maghrib. Tapi begitulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi kalau datang bulannya maka batal puasanya. Ya, batal puasanya. Walaupun hanya tinggal 3 menit, walaupun hanya tinggal 2 menit, walaupun tinggal 1 menit. Orang sudah mulai duduk, gitu kan? Di hadapannya Di hadapannya hidangan, takjil istilahnya. Hidangan, masya Allah, kali ini hidangannya enak-enak. Ya, orang sudah duduk begitu, milih-milih mana tempat yang cozy gitu kan. Tempat yang bagus di mana? Oh, di sana agak bagus, sana pindah-pindah pura-pura lah kan ngambil apa? Kan di situ yang lapaknya bagus. Udah siap doa-doa, 10 menit lagi kan begitu. Kita kan kalau masalah buka puasa itu kan sangat kritis mengenai jam. Kritis, masya Allah. Ya. Kalau ada muadzin yang terlambat 15 menit, 15 detik, cuma nih muadzin ini. Belum adzan juga. Itu sangat kritis masya Allah. Dia begitu. Kalau bisa pas muadzinnya. Allah begitu. Tak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat kritis ikhwatiddin. Kenapa? Menunggu kita. Beda halnya dengan sahur, ya. Kalau sahur sudah selesai nggak masalah. Ini berbuka itu masya Allah. Memang on time kita. Selalu on time. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini, begitu dia sudah doa, sebentar lagi, setengah menit lagi, datang bulannya, haid dia, maka nggak sah puasanya. Diqadha di hari yang lain. Aduh Ustaz, sayang kali. Nggak ada yang disayangkan. Anti itu sudah mendapatkan pahala puasanya, jangan khawatir. Tapi tetap harus diqadha. Begitu, tetap harus diqadha. Iya Ustaz, kita bukan masalah pahalanya, qadhonya ini masalah. Bukan masalah puasanya, qadhonya ya. Gimana lagi ya, terimalah apa adanya. Kemudian ikhwatiddin yang keenam, at-ta'ammudu istimna. Sengaja. Istimna itu bahasa Indonesianya onani ataupun masturbasi. Dengan sengaja dipancing-pancing, pancing dia. Udah. Maka batal puasanya ikhwatiddin. Ya, batal puasanya. Dan ini merupakan pendapat jumhur para ulama. Saya khawatir kalau saya katakan khilafiyah, ini banyak mencari khilafiyah kok Ustadz. Jadi saya katakan jumhur aja udah. Ya, jumhur ulama mengatakan bahwasanya batal puasanya ikhwatiddin. Beda halnya kalau tak sengaja. Ya, tak sengaja. Misalnya sore-sore hari menunggu buka puasa, dia mikir ini bulan Syawal awak dah nikah. Terbayanglah apa yang dibayangkan. Basah bang. Misalnya basah. Nggak tahu tahap yang dipikirkan tadinya. Maka tergantung basahnya karena apa? Karena pipis nggak batal. Ya. Demikian ikhwatiddin, basah berarti batal. Batal nggak? Nggak batal. Ya nggak batal. Karena nggak sengaja. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Terus Ustaz, mikir-mikirnya itu membatalkan puasa enggak? Enggak juga mikir-mikirnya itu. Enggak juga membatalkan puasa. Ya. Tapi mungkin bisa mengurangi pahala puasanya. Lagi puasa mikir-mikir. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering yang jomblo-jomblo itu mikirnya banyak. Ke arah sana.
Ya, mikir. Beda dengan yang sudah berumah tangga, nggak pikir-pikir, langsung aja dia. Masa pikir-pikir, nggak pikir-pikir, ya kan? Demikian ikhwatiddin. Makanya orang yang sudah menikah itu setengah agama sudah dapat. Itu dia. Sering saya ulang-ulang. Makanya jangan sok-sok dengan kami yang sudah nikah. Setengah agama sudah selesai. Antum yang belum nikah. Jadi demikian ikhwatiddin, ya. Jadi itulah dia. Kalau sengaja maka batal. Kalau tak sengaja tak batal. Demikian juga kalau dia tidur pagi kemudian mimpi tak batal. Cukup dia mandi saja, ya. Itulah ikhwatiddin. Kemudian yang terakhir yaitu niat untuk membatalkan puasa. Saya udah nggak tahan lagi lah, saya batal udah saya mau batal. Di rumah saya mau makan, begitu. Di rumah saya makan. Sudah azam mau membatalkan puasanya karena merasa tak tahan lagi udah. Lemas dia sampai pulang udah pegang pintu dia. Dek, ada makan dek, lemas. Nggak ada bang, kalau kita bang puasa lah dek. Nggak. Kenapa? Karena dia sudah azam tekad kuat membatalkan puasanya. Kalau dapat makan dia makan. Begitu ikhwatiddin. Ya. Tapi kalau macam tadi kemudian dia kembali puasa kan emang nggak ada yang mau dimakannya. Ini bagaimana? Tetap sudah batal. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu disertai dengan niat. Masing-masing orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia tekad sudah batal, membatalkan. Ingat, tekad bukan ragu ya. Batalkan enggak ya? Aduh, sayang lah rasanya. Tapi lemes awal udahnya. Batalkan enggak ya? Batalkan, begitu. Itu belum. Tapi kalau sudah tekad ikhwatiddin, berarti dia sudah punya azam kuat. Ya, sudah punya azam kuat untuk membatalkan puasanya. Maka batallah puasanya walaupun dia belum makan ataupun belum minum. Yang terakhir ikhwatiddin, murtad. Kalau dia murtad sudah batal puasanya. Ya, murtad batal puasanya. Gimana begitu? Udah murtad ngapain lagi dia puasa? Misalnya hari ke-25 selesai dia puasa, hari ke-26 entah syubhat apa yang masuk ke kepalanya, murtad dia. Murtad. Kemudian pas hari raya Islam lagi dia. Nggak enak lah kalau nggak hari raya, Islam lagi lah misalnya begitu, ya. Atau mungkin adalah orang yang berdakwah ke dia. Jadi 5 hari dia murtad, Islam lagi dia, berarti dia mengkodok 5 hari. Itu ikhwatiddin, karena dia murtad di situ. Oleh karena itu, kalau seorang itu murtad maka batallah puasanya. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian jenis yang kedua yaitu pembatal puasa yang harus dikodok plus harus membayar kafarah. Dia adalah hubungan intim di siang hari. Ya, hubungan intim di siang hari, hubungan suami istri. Hadisnya ikhwatiddin dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun, datanglah seorang laki-laki, faqulna ya Rasulullah halaktu, faqala ya Rasulullah halaktu, dia berkata ya Rasulullah ajablah aku ini bahasa kita ya, ajablah saya Rasulullah, celaka saya ini. Qala malak, kenapa kamu ini kok ajab-ajab? Kan bahasa kita kan ajab ya, bahasa orang Medan. Ajablah dia itu. Ajab saya Rasulullah. Maksudnya ya saya rugi atau saya celaka atau apalah namanya, itu bahasa ajab, ajabnya orang Medan. Kemudian malak, kamu ini kenapa kok ajab-ajab, datang ajab? Kenapa? Qala waqatu ala imraati ya Rasulullah, aku lakukan hubungan dengan istriku, ana shaim, sementara sedang puasa. Ya, faqala Rasulullah, lantas Rasulullah SAW bersabda, hal tajidu raqabatan ta'tiqha, apakah kamu punya hamba sahaya yang bisa kamu merdekakan? Qala la, kata laki-laki ini, enggak ya Rasulullah. Oh, qala, lantas Rasulullah katakan, fahal tastati an tasuma syahraini mutatabi'ain? Oke lah kalau begitu. Nah sekarang bisa nggak kamu puasa 2 bulan berturut-turut?
Faqal, dia berkatakan, "La, enggak." Dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, sebulan aja begini nasibku jadinya. Mau 2 bulan berturut-turut." Qala, dia berkata, kalau begitu Rasulullah bersabda, "Hal tajidu ita'ama sittina miskinan?" Oh, kalau begitu, kalau kamu nggak sanggup juga, bisa nggak kamu memberi makan 60 orang miskin? 60 berarti dihitung 1 orang 1 hari, ya. Jadi 60, 2 bulan berturut-turut. 2 bulan puasa berarti 60 orang. Qala, "La, enggak ya Rasulullah." Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun terdiam. Ini orang mau bagaimana lagi? Suruh memerdekakan hamba, tak punya hamba saya. Disuruh puasa 2 bulan, jangankan sebulan, 2 bulan, 2 bulan, sebulan aja sudah seperti itu jadinya. Kemudian disuruh memberi makan fakir miskin, dia juga nggak sanggup. Terus mau diapain jadinya kafarohnya? Fa bainama nahnu dzalika utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fi at-tamr. Dalam kondisi seperti itu, ada orang yang memberi Nabi 1 janjang kurma. 1 janjang. Kalau antum lihat sawit itu kan janjang. Hanya kalau janjangnya kurma beda. Janjangnya kurma itu seperti apa? Pinang. Seperti pinang, yang seperti sawit. Sawit itu kan nyatu dia. Ya. Kalau pinang itu kan pisah-pisah. Begitulah. Ya. Dibawa 1 janjang kurma. Faqal, Masya Allah, Nabi teringat dengan yang tadi itu. Kalau dia nggak bisa memberi makan 60 orang miskin, berarti dia termasuk orang miskin. Lantas Rasulullah bertanya, "Aina sa'il, mana yang tadi? Mana yang tadi?" Faqala, "Ana ya Rasulullah, saya Rasulullah." Berarti kan waktu itu yang duduk bersama Rasulullah ramai, bukan 1-2 orang. Sehingga Rasulullah nanya, misalnya ada di ujung sana bisa duduk, "Ya Rasulullah, begini. Udah, ternyata nggak bisa. Datang ada orang bawa beberapa janjang kurma. Mana yang nanya tadi, kata Rasulullah. Nah, itu menunjukkan bahwasanya yang ikut duduk bersama Rasulullah itu ramai sahabatnya, bukan 1-2 orang. Mana yang tadi? Saya Rasulullah. Nah, nunjuk tangan dia. Betul saat nunjuk tangan? Nggak tahu lah pakai tunjuk tangan atau tidak. Yang jelas saya ya Rasulullah, begitu kan. Kemudian khudh hadza fatasaddaq bihi. Ambil kurma, janjangan kurma ini, kamu sedekahkan dia kepada fakir miskin. Faqala rajul, laki-laki mengatakan, "Ala afqaru minni ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, apakah aku sedekahkan kurma ini kepada orang yang lebih miskin dibandingkan aku ya Rasulullah? Qala na'am, iya, kenapa tidak? Fa wallahi, demi Allah ya Rasulullah, ma baina labitaiha, tidaklah ada masyarakat yang tinggal di 2 perbatasan ini, artinya di kota Madinah ini, ahlul bait, keluarga yang afqaru min ahli baiti, yang lebih miskin dariku. Ternyata ketika Rasulullah katakan sedekahkan ini kepada fakir miskin, lantas dia katakan kepada orang yang lebih miskin dariku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, iya. Kata dia, ya Rasulullah, yang paling miskin di kota Madinah ini aku. Rasulullah gimana? Kita lihat bagaimana reaksi Rasulullah. Fadhahikan Nabi hatta badat anyabuhu. Rasulullah pun tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Masya Allah, kau ini betul. Bahasa kita, kau ini betul. Sudah melanggar, paling miskin lagi. Jadi ikhwafiddin, dalam satu riwayat ikhwafiddin, ini sahabat ini memang syahwatnya tinggi. Dia terjadi seperti itu karena dia mendengar gemerincing gelang istrinya. Itu dia. Hanya mendengar gemerincing gelang istrinya, nggak tahan lagi udah. Itu ikhwan, nggak tahan. Mendengar gemerincing, kelinting gitu kan. Kalau kita dengar kelinting, ini belum lunas. Itu ikhwan. Jadi permasalahannya dia pula yang paling miskin. Rasulullah pun tertawa mendengarnya. Oh, paling miskinnya. Jadi faqala, ya sudah, at'im ahlak. Kalau begitu ya kasih makan, berikan makan keluargamu. Ya gimana lagi? Gak ada yang lain. Habislah kafarohnya. Dia yang paling berhak untuk menerima kafaroh. Dia yang berbuat, dia yang untung.
Begitulah mudahnya Islam, ikhwatiddin. Begitulah mudahnya Islam, masya Allah. Siapa bilang Islam itu sulit? Allah mengatakan, wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Allah tak jadikan agama ini menyusahkan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Jadi kalau kita nggak mampu, berbuatlah semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kecuali yang sanggup kita lakukan. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Ad-dinu yusrun, kata Rasulullah. Agama itu mudah. Ya, agama itu mudah. Mudah dan sulit itu ikhwatiddin jika kita punya pembanding. Kalau dibandingkan antara agama Yahudi dan agama Nasrani, Islam itu lebih mudah, jauh lebih mudah. Termasuk ibadah puasanya yang ada di kalangan kaum muslimin itu lebih mudah dibandingkan puasanya orang Yahudi dan orang Nasrani. Iya, bahwasanya orang Yahudi dan orang Nasrani itu ada ibadah puasa. Allah yang menyebutkan, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, Yahudi dan Nasrani. Demikian juga Rasulullah pernah bersabda, al-faslu baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang ahlul kitab yaitu makan sahur. Berarti Yahudi dan Nasrani itu ada ibadah puasanya. Tapi sekarang kita tidak tahu, tidak pernah kita dengar lagi mereka ada ibadah puasa dan tidak, ataukah tidak. Bagaimana cara mereka berpuasa, ikhwatiddin? Cara mereka berpuasa, kalau mereka sudah berbuka dan sudah tidur, maka bangun tidur sudah wajib berpuasa. Misalnya nih, kita maghrib buka puasa, nunggu isya tidur, tertidur nunggu isya, kenyang 3 piring, ya, kenyang, sambil menunggu isya, sambil merem-merem mata, tertidur. Begitu bangun wajib puasa. Dulu begitu. Ya pokoknya kalau sudah tidur malam, bangun wajib puasa. Itu dia ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Dan di awal Islam juga sempat berlaku hukum ini, sebagaimana yang terjadi pada seorang sahabat Sirmah bin Qais radhiyallahu anhu. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi ternyata yang seharusnya sahabat yang tadi itu dia yang harus kafarah, ternyata dia yang mendapatkan hasilnya, karena memang dia yang paling berhak untuk mendapatkan kafarah tersebut. Itulah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Mereka yang hubungan intim di siang hari Ramadan, dia wajib mengganti dan wajib kafarah. Sekarang permasalahannya, yang harus melakukan kafarah itu suami saja ataukah istri dan suami? Itu dia. Apakah yang harus melakukan kafarah, yang melaksanakan kafarah suami saja ataukah suami dan istri? Taib, hubungan intim itu dilakukan suami aja apa istri aja? Suami istri. Mana ada suami aja? Itu namanya bertepuk sebelah tangan, mana bisa bunyi? Ya. Kalau dia hubungan tanpa istri, berarti dia menghayal. Taib. Lantas apakah yang harus melaksanakan kafarah ini suami saja ataukah juga istri, suami dan istri? Disinilah khilafiyah di kalangan para ulama. Kalau para akhwat kalau ditanya, apakah suami saja atau suami dan istri akhwat? Saya yakin jawaban akhwat, suami aja Ustaz, istri enggak. Memang ada para ulama yang berpendapat demikian, suami aja. Kenapa? Rasulullah hanya menyuruh si sahabat, tidak menyuruh sang suami. Ya, tidak menyuruh sang suami. Di antaranya yang berpendapat demikian ulama sekarang yaitu Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid. Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid, hafizahullah. Beliau termasuk salah seorang yang mengatakan hanya suami saja. Karena Rasulullah tidak mewajibkan kepada sang istri. Itu ikhwatiddin. Namun Allahu a'lam bissawab, pendapat yang kuat yaitu suami dan istri. Habis baterainya ini. Tes. Suami dan istri, bukan hanya suami saja.
Ya, bukan hanya suami saja. Mengapa Rasulullah hanya menyebutkan sang sahabat, tidak sang istri juga? Karena yang datang itu hanya sahabat, hanya si suami, istrinya enggak. Makanya disebutkan kamu dan kamu. Itu dia. Yang kedua, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, innaman nisa min syaqaiqir rijal. Udah mau habis sepertinya nih. Innaman nisa min syaqaiqir rijal. Sesungguhnya wanita itu termasuk saudara kandungnya laki-laki. Artinya hukum untuk laki-laki itu juga hukum untuk perempuan, hingga ada dalil yang membedakan keduanya. Kalau tidak, maka dikategorikan hukumnya sama. Ya, demikian ikhwatiddin. Yang ketiga, ya, yang ketiga, hubungan intim itu dilakukan oleh kedua belah pihak. Hubungan intim dilakukan oleh kedua belah pihak, suami dan istri, dan dilakukan dengan sukarela. Allahumma, kecuali apabila si suami memaksa istri. Siang-siang istrinya tidur, diikatnya tangannya, diikatnya dua kakinya. Dah. Kalau seperti ini ikhwatiddin, apakah si istri harus bayar kafarah? Hah? Apakah si istri harus bayar kafarah? Kenapa? Karena terpaksa. Apakah batal puasanya? Apakah batal puasanya? Tadi sudah disebutkan hukumnya, apa namanya, kaidahnya. Apakah batal puasanya? Ada yang batal, ada yang gini, ada yang tidak Ustadz. Oh gini dia, tidak. Gimana sebetulnya? Apakah batal puasanya? Allahu a'lam bishawab. Dalam posisi dia dipaksa oleh sang suami, maka seperti yang kita katakan tadi, bahwasanya apabila seorang itu tidak tahu atau tidak sengaja atau terpaksa, maka tidak ada hukum bagi dia. Dan si istri terpaksa diikat, mau ngapain lagi? Ya, kalau seandainya dia tak diikat, dia bisa lari. Ya, dia bisa lari. Jadi kalau kata suaminya, "Dek, ayo Dek." Dipaksa, Bang. Iyalah. Udahlah, dipaksalah. Itu namanya paksa ece-ece. Dalam kondisi seperti ini, Khabidin, tidak boleh, ya, nggak terpaksa berarti itu dia. Jadi kalau si suami sempat memaksa sampai diikat istrinya, sehingga mau nggak mau dia harus melayaninya, akhirnya Khabidin bagaimana? Bahkan puasanya pun tidak batal. Allahu a'lam bissawab. Itulah Khabidin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang rojih menurut pendapat jumhur bahwasanya berlaku kafarah tersebut untuk laki-laki, untuk suami, dan juga untuk sang istri. Demikian ikhwatiddin. Kemudian kita lanjutkan. Tes 1 2. Tes. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apabila hubungan intim itu terjadi beberapa kali dalam satu hari, apakah kafarahnya juga double-double? Pagi jadi, sore jadi lagi, 2 kali, 2 trip. Ini bagaimana? Apakah kafarahnya juga mati-mati begini? Tes 1. Apakah kafarahnya juga harus double? Jawabannya tidak. Kalau dalam satu hari itu ikhwatiddin dia melakukan 2 kali, tidak. Karena pada dasarnya ketika dia melakukan kali yang pertama itu sudah batal puasanya. Dan salah satu yang membatalkan puasa adalah hubungan intim. Apabila sepasang suami istri
mereka pergi safar Medan ke Jakarta, safar mereka, kemudian nginep di hotel. Begitu tiba di hotel, mereka lakukan hubungan intim, mereka batalkan puasa mereka. Apakah mereka harus kafaroh? Saya ulangi pertanyaannya. Suami istri pergi menjenguk mertuanya misalnya di Jakarta. Sebelum sampai rumah mertua, singgah dulu di hotel. Kemudian mereka batalkan puasanya dengan cara hubungan intim di sana. Apakah mereka kena kafaroh? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena orang musafir boleh membatalkan puasanya. Udah. Apabila ada sepasang suami istri pengantin baru, anyar masih ijo royo-royo, ya, masih anyar, ikhwafiddin, nikahnya 30 Sya'ban, kan makanya antum hati-hati cari tanggal nikah tuh yang bagus. Syawal, jangan sebelum Ramadan, 29 Ramadan, itu kan lagi hot-hotnya. Jangan ikhwafiddin, itu pantang kesenggol tuh. Antum hahaha macam dah pengalaman aja. Makanya kan sunnahnya itu kalau nikah di bulan Syawal, itu ya. Antum kalau mau nikah di bulan Syawal, Rasulullah banyak nikah di bulan Syawal. Baik untuk yang pertama, demikian juga untuk yang kedua. Ya, antum yang berniat nikah yang kedua, Syawal juga masih bisa. Tidak harus kalau yang pertama Syawal, yang kedua tak kapan-kapan, enggak, tetap Syawal. Itu dia. Jadi khabidin rahimanallah wa iyyakum. Udah puasa. Pagi-pagi habis sahur jam 8 gemetar mereka. Kenapa bang gemetar? Inilah deh. Gemetar menahan. Begitu. Ini gimana? Udahlah, kita booking tiket lah ke Traveloka itu tadi yang udah safar kita ke Jakarta atau ke Padang yang murah 400.000, pulang balik PP 800.000, 2 orang masih 1.600.000. Udah deh, kita safar deh. Kalau kita musafir kan boleh buka puasa, safarlah dia ke Padang, sampai sana cari tempat lah yang bagus, selesai sore pulang. Nah, udah cerah, nggak gemetar lagi dia. Gimana jadinya ikhwatiddin? Batal nggak puasanya? Ya jelas batal lah. Kalau batal masa nggak batal? Cemana antum ini? Ya kalau batal ya batal. Masalahnya apakah dia harus kafaroh? Ini kan musafir. Para ulama mengatakan dia kafaroh. Karena apa? Safarnya niatnya itu. Memang safarnya karena gemetar tadi itu. Udah, niatnya safar tuh itu. Dia berkelah, maka tetap dia kafaroh. Beda halnya dengan pertama tadi. Istrinya mau pergi ke tempat mertua. Begitu, nggak ada niat apa-apa. Tapi ketika di hotel atau tempat mertua, dingin pula tempat mertua, tempat puncak misalnya kan. Dek, dingin dek ya? Iya bang. Kita kan safar ya bang ya? Iya, kok tahu aja? Tahu aja dek ya? Iya, abang kan itu tahu lah pokoknya. Begitu kedipan adik pun abang tahunya, begitu misalnya. Udah jadi khafidin, enggak. Kenapa? Karena memang tujuan safar mereka bukan itu intinya. Bukan ingin berkelah. Demikian khafidin rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kemudian kita masuk pada masalah yang dibolehkan dalam melakukan puasa. Artinya tidak merusak pahala puasa. Yang pertama, kalau seorang itu junub di siang hari boleh, atau ketika dia malam harinya hubungan intim kemudian belum sempat mandi junub, adzan sudah berkumandang, silahkan dia mandi. Ini khususnya untuk suami istri misalnya, mungkin malamnya dia lakukan hubungan intim kan boleh tuh. Hubungan suami istri di malam hari boleh dalam Ramadan, yang nggak boleh siang. Mungkin karena kecapean, ketiduran terbangun 10 menit sebelum adzan. Kalau dia mandi nggak bisa sahur. Kalau dia sahur nggak bisa mandi. Aman yang harus dia pilih, sahur kah atau mandi?
Sahur tuh kok ujungnya ada i. Sahur tapi ada dia yang i. Sahur di. Berarti ada mandi awalnya. Ya, jadi bagaimana ikhwatiddin? Lama-lama kok tambah kencang apa nih? Kecil. Tapi bagaimana? Pilih sahur. Kenapa? Sahur itu kemarin apa yang kita sebutkan? Berkah. Allah berselawat dan malaikat berselawat terhadap orang yang makan sahur. Pembeda antara puasa ahli kitab dan puasanya kaum muslimin. Sahur, sementara mandi itu bisa setelah adzan. Kalau sahur bisa setelah adzan, udahlah kita mandi dulu, sahur bisa setelah adzan, ya batal. Ya, jadi demikian ikhwatiddin. Rasulullah juga pernah seperti itu. Dia ketika adzan berkumandang, beliau belum sempat mandi. Kemudian apalagi ikhwatiddin? Di antaranya yang mungkin di antara kita tahu, juga banyak yang nggak tahu, yaitu bercumbu dengan istri di siang hari Ramadan, menciumnya, mencumbunya, ya itu dibolehkan, tidak membatalkan puasa. Tapi ingat, ya ingat, selama dia tidak menginginkan babak berikutnya. Kalau dia tahu hanya sampai babak itu saja, titik, tidak ada yang lainnya, ya. Jadi dia sudah buka muqaddimah, dia tidak ingin sampai daftar isi. Muqaddimahnya saja sudah. Tapi kalau dia tahu ini, kalau saya muqaddimah, kepinginnya baca langsung sampai selesaikan sampai daftar isi, berarti nggak boleh. Ustadz kok pakai daftar isi pula? Aduh, nggak paham antum ya. Kan itu maksud saya kan? Iya. Jadi ikhwatiddin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencium istrinya, ya, mencium istrinya. Ada seorang sahabat Jabir dari Umar bin Khattab, dia berkata, "Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shaim." Aku cium istriku di suatu hari. Faji'tu Rasulullah sallam, aku pun mendatangi Rasulullah sallam, faqultu laqad sana'tu yawma amran 'aziman. Ya Rasulullah, hari ini aku telah melakukan perbuatan yang sangat berat. Apa itu, kata Rasulullah? Wa ma huwa? Qabbaltu wa ana shaim. Aku mencium sementara aku sedang puasa. Kata Rasulullah, hal ara'aita la tamatmatta minal ma'. Loh, kalau kamu kumur-kumur gimana? Boleh enggak? Kata Umar, ya boleh. Idan la yadur. Kalau begitu ya enggak masalah. Jadi seorang suami mencium istrinya itu tak masalah. Ciumnya di mana? Mau cium di kening, di pipi, di bibir, terserah. Ya, tidak membatalkan puasa. Gimana Ustadz kalau yang diciumnya istri orang? Batal nggak puasanya? Hah? Apa? Iya, nggak batal, tapi dia berdosa, rusak pahala puasanya. Baik. Ada seorang sahabat yang masih muda datang bertanya, "Ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim." Rasulullah, bolehkah aku mencium istriku sementara aku sedang puasa? Kata beliau, tak bolehlah. Datang orang tua bertanya dengan pertanyaan sama, "Ya Rasulullah, uqabbil wa ana shaim." Rasulullah, bolehkah aku mencium sementara aku sedang puasa? Kata beliau, boleh. Para sahabat yang mendengar kejadian seperti itu, sama pertanyaannya, tapi satu anak muda dan satu orang tua bertanya-tanya, ini gimana ini Rasul? Tadi nggak boleh, ini boleh. Rasulullah tahu, ya, lirikan para sahabat tahu, ini mereka bingung ini. Lantas Rasulullah memberikan jawaban. Kalau orang tua itu asyikhu amlaku li irbi. Kalau orang tua itu lebih mampu mengendalikan dirinya. Kalau yang masih muda nggak mampu, itu bisa saja ketika dia mencium istrinya, terus dia ingin melanjutkan ke babak-babak berikutnya. Itu yang berbahaya, ikhwatiddin. Nah, demikian juga mencumbu istri nggak apa-apa, ikhwatiddin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Masyruk pernah bertanya, "Sa'atu Aisyah, ma yahillu rajul min imrati sha'iman?" Pertanyaannya, apa saja yang dibolehkan oleh seorang suami kepada istrinya? Apa saja sementara suami sedang puasa? Apa kata Aisyah? Kulla syai', semuanya. Silakan. Mau dicium, mau dicumbu, mau dipeluk, mau dirayu, silakan semuanya. Illal jima', kecuali hubungan intim. Itu ikhwatiddin, kecuali hubungan intim.
Taib. Hadis diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan sanad yang sahih. Dari Amr bin Surahbil, anna bin Mas'ud kana yubashir imra'atahu fi nisfin nahar wa huwa sha'im. Abdullah bin Mas'ud mencumbu istrinya, ya, di siang hari sementara sedang puasa, dicumbu istrinya. Dari Ikrimah dia berkata, kana Sa'd bin Malik yafruku qubulaha biyadihi wa wasaim. Sa'ad bin Malik, beliau menyentuh kemaluan istrinya sementara dia sedang puasa. Yafruku itu bukan hanya sekedar menyentuh, tapi dipegang-pegang. Jangan senyum-senyum antum. Ini bicara masalah hukum. Jadi Sa'ad bin siapa tadi? Bin Malik, ingat namanya Sa'ad bin Malik. Dia menyentuh-nyentuh kemaluan istrinya sementara sedang puasa. Itu termasuk dalam kategori bercumbu, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nah, ingat, yang tidak dibolehkan apa? Hubungan intim. Ada rinciannya lagi, Khafiddin. Atau dimakruhkan? Enggak juga makruh. Ya, enggak juga makruh. Hanya saja fa in qabbala wa basyara fa amda au amdat fala syai' alaihima. Kalau mereka bercumbu hingga akhirnya si suami mengeluarkan madinya, demikian juga si istri mengeluarkan madinya, apakah batal puasanya? Madi? Enggak. Kalau madi enggak. Madi itu merupakan cairan ketika seorang sedang keluar syahwatnya, keluarlah madi namanya. Udah. Cairan yang kental dan dia jernih. Itu ikhwatiddin. Yang ini kalau keluar seperti ini bisa juga karena dingin, keluar dia. Udah. Atau lagi mikir-mikir, keluar dia. Udah. Kalau ke madi yang keluar tak batal. Ya, tak batal. Ini sengaja saya rinci begini. Antum kan udah dewasa-dewasa, udah mau nikah juga kan. Jangan nanti basah. Dicium istrinya basah. Ternyata hanya madi. Batal lah ini. Tuh, berarti dia nggak ngerti. Kita jelaskan di sini sejelas-jelasnya. Ya dengan bahasa yang nggak vulgar lah. Ya seperti tadi mukadimah daftar isi. Udah. Jadi kalau dia bercumbu sampai mengeluarkan madi ataupun si istri mengeluarkan madinya, maka tak batal, tak masalah ikhwatiddin. Ya, tak masalah. Fa in kana ya'lamu min nafsi annahu yumna bidzalika lam yajuz lahu. Kalau dia tahu ini, kalau dia mencumbu istrinya bisa mengeluarkan spermanya, maka tidak boleh dia mencumbu istrinya. Kan masing-masing orang tahu, balil insanu ala nafsihi basirah. Seseorang itu terhadap dirinya lebih mengetahui. Jadi ini nggak ngerti, ini bahaya nih kalau saya cumbu-cumbu seperti ini bisa bermasalah. Ya, dia nggak hubungan intim, tapi bisa keluar spermanya, maka tidak boleh dia melakukan cumbuan tersebut. Fa in fa'ala amna wa au amnat. Kalau dia lakukan, dia tahu kemungkinan besar dia akan mengeluarkan spermanya ataupun istrinya juga begitu. Faqad aftara. Kalau itu terjadi maka dia berarti sudah batal lah puasanya karena itu dilakukan dengan sengaja. Jelas ya ikhwatiddin ya? Jadi batalnya itu kapan? Ketika keluarnya sperma. Baik keluar dengan sendirinya maupun dengan hubungan intim batal puasanya. Hanya saja kalau hubungan intim dia harus apa tadi? Kafar. Ngerti ya? Perbedaannya? Adapun yang lain-lain insya Allah antum sudah paham lah, seperti mandi ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian mencicipi makanan, itu kan sudah paham lah ya, nggak masalah mencicipi makanan. Karena Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa ayyaduka khalla ma lam yablu halaq. Tak mengapa mencicipi makanan, mencicipi cuka selama tidak masuk ke tenggorokan. Misalnya seorang ibu masak untuk berbuka puasa, dia cicipi, gak masalah. Tapi jangan sesusah sendok, kolak. Itu kalau masuk, walaupun gak sengaja, batal. Kenapa? Dia sudah bermain di batas ambang pembatalan, gak dibolehkan. Ya, mana ada orang mencicipi kolak begitu. Demikian. Atau dia ngetes rendang, kan cukup rendang. Ini gak satu potong. Begitu, sepotong dikunyah-kunyah. Ya, ini bisa berbahaya ya ikhwatiddin. Tapi kalau sikit itu kan mencicipi namanya. Jadi nggak masalah. Jadi mencicipi, bukan mengunyah-ngunyah sampai begitu. Itu bisa berbahaya, bisa
bisa masuk dengan sendirinya. Itu ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Demikian juga boleh berbekam, boleh donor darah juga boleh. Kemudian pakai celak juga boleh untuk kaum wanita, para akhwat boleh pakai celak Mekah. Boleh juga suntik, ya enggak masalah selama yang disuntik itu bukan zat makanan. Kemudian tetes mata juga enggak masalah. Syamut tape juga enggak masalah, itu kayak fix itu inhaler. Itu juga tidak masalah ikhwatiddin, karena dia hanya sekedar hawa. Sama seperti kalau antum lagi di lampu merah, di depan ada Vespa knalpotnya bocor, asapnya begitu kan, atau yang naik Suzuki itu kan asapnya kuat, dicium misalnya, itu maka tidak masalah. Jadi fix inhaler juga tidak masalah. Allahu a'lam bishawab. Terakhir yaitu siwak, menggosok gigi nggak ada masalah. Siang, sore, malam tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena itu merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan jika ada pertanyaan. Oh, ini untuk akhwat 2. Untuk ikhwan 2. Iya. Ada 2. Kasihkan ini mikrofonnya ke akhwat. Ada situ. Kasihkan mikrofon ke akhwat. Ada pertanyaan ini. Ada mikrofon di sana. Ini nih, ambil ini. Cek. Tape sembari kita baca dulu. Ustadz, penentuan waktu subuh yang sekarang kecepatan 25 menit karena penentuannya dengan jadwal waktu sholat bukannya hilal. Hah? Ya iyalah, masa hilal? Bagaimana sikap kita dalam penentuan ikhwatiddin? Kalau waktu sholat itu bukan hilal ikhwatiddin. Waktu sholat itu kan matahari. Ya, waktu sholat itu kan matahari, bukan hilal. Pertama terbitnya fajar. Fajar itu cahaya dari mana? Bulan apa matahari? Matahari. Kemudian zuhur ketika matahari tergelincir, matahari. Asar ketika bayangan suatu benda 2 kali lipat bayangannya, matahari juga. Maghrib ketika matahari terbenam, itu matahari. Jadi nggak ada yang pakai hilal. Ya, yang pakai hilal itu menentukan Ramadan, menentukan Lebaran, menentukan puasa Arafah dan seterusnya. Itu dia. Jadi ini keliru kalau seperti ini. Nggak ada yang pakai hilal. Taib, ada akhwat yang sudah bersedia menjawab? Sudah ada? Belum. Ikhwan sudah ada yang menjawab? Bersedia menjawab pertanyaan saya? Silakan tunjuk tangan. Ada di sini mushaf Quranul Karim Al-Hakim, Quran terjemahan Al-Halim. Ya, ada 2 ini. 2 untuk ikhwan, 2 untuk akhwat. Akhwat yang berwarna pink. Kecuali kalau ada ikhwan yang mirip-mirip akhwat, saya kasihkan ini pink. Ya, ada ikhwan yang mau menjawab pertanyaan saya? Antum? Antum yang ini apa yang ini? Yang pink? Terserah. Cek. Sebutkan pembatal puasa. Cepat sedikit. 1, 2. Apa sengaja? Mas? Gak jelas lah. Sengaja-sengajanya aja. Makan dengan sengaja. Buang intim. Kurang 1 salah berarti. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Tet. Akhwat. Yuk, sebutkan seluruh yang membatalkan puasa. Yang pertama makan. Yang kedua minum. Yang ketiga muntah disengaja. Ya. Yang keempat haid. Ya. Yang keempat dan kelima haid. Ya. 4 dan kelima haid. Kok main borong 4 dan kelima haid? Ya, haid dan nifas. Oh, haid dan nifas. Bilanglah. Nanti 1 dan 2 makan, 3 dan 4 minum. Terus apa lagi? Terus murtad. Kemudian berniat untuk membatalkan puasa. Ada yang kurang? Hah? Ada? Ada kata ikhwannya.
Ayo mikir satu lagi, berapa lagi kurang? 1, 2, 3, 4, 5 habis. Ya, akhwat berikutnya dengan pertanyaan yang sama, cepat sedikit. 1. Makan dan minum dengan sengaja. Ya. Yang kedua, yang ketiga sengaja muntah. Yang keempat sengaja yaitu melakukan onani atau masturbasi. Ya. Yang kelima haid. Yang Ya. keenam nifas. Ya. Yang ketujuh muntah. Yang kedelapan niat untuk membatalkan puasa. Gimana, betul? Hah? Yang mana? Oh iya, ada yang kurang katanya. Coba ulang sekali lagi. Makan dengan sengaja. Ya. Minum dengan sengaja. Hah? Sengaja muntah. Ya. 4 itu haid. Ya. Yang kelima nifas. Ya. Yang keenam sengaja yaitu melakukan onani atau masturbasi. Ya. Yang ketujuh niat untuk membatalkan puasa. Ya. Yang kedelapan muntah. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi akhwat yang lain, kurang. Ada. Yuk, pertanyaannya tukar. Pertanyaannya tukar. Bentar. Oh sebentar. Kalau gitu ikhwan. Antum siapa yang bertanya? Apa namanya? Yang mau menjawab pertanyaan? Ayo. Antum nggak jadilah. Ya. Ya silakan. Semua ya. Apa yang semua? Oh, belum pertanyaan. Kalau mau menjawab, belum tanya. Sebutkan syarat sah niat. Satu, 2, 3, 4 dan 5. Ya. Akhwat, siapa? Ada yang sedia? Ya Allah, nggak ada yang berhasil ini. Ada berapa orang ini? Ayo akhwat. Pertanyaannya masih yang pertama tadi. Belum saya tanya. Masih yang sama yang membatalkan puasa. Belum saya tanya. Yang penting ada nggak yang menjawab? Udah ada yang bertanya menjawab? Sudah ada yang bersedia? Udah. Pertanyaannya sebutkan 5 perkara yang boleh dilakukan ketika kita sedang berpuasa. 1. Yang boleh dilakukan. Iya, yang boleh dilakukan. Yuk. Apabila dia junub tapi belum sempat mandi, Ya, maka dia boleh mandi. 1, 2. Mencumbu. Ya, cumbu siapa? Yang bercumbu suami istri. Ya, yang ketiga. Yang ketiga boleh kumur mencicipi makanan. Kemudian boleh suntik asalkan yang disuntikan itu bukan makanan. Apa? Boleh apa? Boleh melakukan suntik tapi asalkan yang disuntikan itu. Iya. Kemudian ini saya sebenarnya nggak kepingin saya kasih hadiah. Yang saya minta 5, dia jawab 8. Tapi nggak apa-apa lah. Anti mau yang warna pink atau warna coklat muda? Mau warna pink Qurannya atau yang coklat muda? Warna pink. Ya pink. Ingat ya, yang pertama itu dapat pink. Ikhwan cepet. Yuk, tulis tangan. Seputar kajian kita kemarin dan sekarang. Yuk. Ayo, depan. Ini depan. Itu. Sebutkan apa ya? Ya, sebutkan syarat sah puasa. Bersih dari haid dan nifas. Niat, masya Allah. Antum mau coklat apa hitam? Hitam. Barakallahu fiik. Akhwat. Ya akhwat. Ada yang sedia? Sudah sedia menjawab? Sebutkan pembatal puasa tadi. Semua. Yuk.
Ada? Nggak ada ya? Ayo segera sudah jam 6. Ya. Ya. Berniat. Hah? Berniat berpuasa. Ya ilaha illallah. Anti belum beruntung. Ada lagi yang lain? Udah lewat Dekku sayang, udah lewat. Yang lain? Yang lain? Udah. Sebutkan pembatal puasa. Kok niat? Yang pertama makan Ya. dengan sengaja, yang kedua minum dengan sengaja, Ya. yang ketiga muntah dengan sengaja, Ya. yang keempat onani dengan sengaja, Ya. yang kelima sengaja membatalkan puasa, yang keenam murtad, Ya. yang ketujuh haid dan nifas, yang kedelapan berhubungan intim. Ada yang kurang? Lengkap ya? Iya. Anti yang warna coklat apa yang coklat? Tinggal di satu memang. Iya. Jadi yang berhasil menjawab yang pertama warna pink, yang berhasil menjawab kedua itu warna coklat muda. Tinggal yang coklat tua ini, ikhwan. Yuk. Mana yang mau menjawab pertanyaan saya? Saya tunjuk ya. Ya. Saya tunjuk boleh ya? Saya tunjuk sebentar. Mana dia? Saya tunjuk. Berarti dia sedang rezeki. Sebentar ya, mana wajah-wajah yang penakut-penakut ini mana? Itu tuh. Yang pakai lobe coklat muda. Perhatikan wajahnya. Senyum-senyum sedikit. Gitu. Pertanyaannya, sebutkan rukun puasa. Rukun puasa. Bisa? Enggak bisa. Antum pakai kaos putih. Jangan pucat. Ya. Sebutkan syarat sah niat. Minggu lalu hadir? Enggak hadir. Berarti enggak bisa jawab lah ya. Enggak bisa. Ya. Siapa lagi tuh? Tuh yang tertawa senyum. Pakai lobe hitam paling belakang. Siapa paling? Ini nih. Lurus nih. Ya, yang pakai kotak-kotak Jokowi. Ya. Sebutkan 3 saja yang boleh dilakukan orang yang sedang puasa. 3 aja, nggak banyak-banyak, supaya habis hadiah kita cepat. 3 aja. Yuk. Yang boleh dilakukan orang yang sedang berpuasa tadi. Kumur-kumur. Apa katanya? Si makanan. Buang angin. Apa katanya? Bersiwak. Udahlah, kasihlah biar cepat. Udah jam berapa ya, Khafidin? Kita berakhir jam berapa ini? Jam 6 ya? Udah lewat. Baik, gak apa-apa 5 menit untuk tanya jawab. Ini akhwat punya? Enggak kan? Enggak, ikhwan semua. Saya mau bertanya, kenapa pada saat kita sedang berbuka puasa dan ketiduran menunggu sholat isya, bangunnya nanti kita harus langsung berpuasa? Siapa bilang? Enggak ada, itu dulu. Sebelum yang sekarang berlaku, ya, orang-orang ahlul kitab, inilah makanya antum taklim jangan ngantuk. Alhamdulillah antum tanya. Ya. Sebelumnya aturan berpuasa itu kalau sudah tidur bangun tidak lagi boleh makan. Itu awalnya. Seperti seorang sahabat Qais bin Sirmah. Dia seorang yang pekerja di siang hari, kerja keras. Ketika berbuka, dia bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka? Kata istrinya, tidak ada, tapi aku carikan, kata istrinya. Maka Qais bin Sirmah pun menunggu di rumahnya, menunggu sampai istrinya datang. Ketika istrinya datang, ternyata dia tertidur, menunggu tertidur. Apa katanya? Kata istrinya, khaibatan lak, rugi kali kamu ini. Kenapa ya Khafidin? Kalau sudah tidur tak boleh lagi makan, padahal dia belum buka puasa. Ya, padahal belum buka puasa. Akhirnya Khafidin dia puasa kembali, lanjut puasa.
Di siang harinya dia muntah, bukan muntah, pingsan. Ya, dia pun pingsan. Makanya turunlah ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Sejak itu dibolehkan ikhwatiddin, setelah turun ayat ini, dibolehkan makan maksimalnya yaitu di saat fajar menyingsing. Setelah itu boleh. Mau dia tidur 3 kali juga nggak apa-apa. Asalkan dia makannya sebelum fajar menyingsing. Tadi Ustadz bilang keluarnya sperma saat bercumbu sengaja puasanya batal. Kenapa keluarnya sperma batal tapi madi tidak? Apa perbedaannya Ustadz antara madi dengan sperma? Masa tuh nggak tahu perbedaannya? Tes 1 2 tes cek. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Apa perbedaannya? Dari sisi sifat berbeda, dari sisi keluarnya juga berbeda. Kalau madi keluar tak terasa, sperma keluar terasa. Madi itu najis, sperma nggak najis. Itu ikhwatiddin. Jadi banyak bedanya. Ya, pernah Rasulullah SAW di kainnya ada sperma, kemudian dikerik oleh Aisyah sementara beliau sedang sholat. Tapi kalau madi itu najis, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, sesungguhnya innal madi, satu lagi madi dan wadi. Madi dan wadi najasun. Madi dan wadi. Wadi itu ikhwatiddin, itu cairan yang keluar dari kemaluan seseorang. Setelah dia buang air kecil nanti ada cairan, netes dia dan dia kental, jernih. Itu wadi, itu najis. Demikian juga madi. Kalau madi keluarnya di saat seorang sedang bergejolak syahwat. Itu dia. Makanya berbeda antara madi dan sperma. Kemudian madi itu juga bisa keluar karena kedinginan. Bisa karena kedinginan. Apakah hukum membaca Subhana Malikil Quddus Subhanal Ma'bud dalam salat tarawih? Ikhwatiddin, tidak ada dasarnya sama sekali. Subhana Malikil Ma'bud, Subhana Malikil Mawjud, Subhan Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikati war Ruh. Nah, itu dia. Udah, tidak ada dasarnya sama sekali dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, apakah orang yang berpuasa doanya mustajab? Mengenai doa mustajab ikhwatiddin, itu tidak puasanya, tetapi di saat berbukanya. Ya, di saat berbuka. Inna lis-shaimin da'watul la turad inda fitrihi. Bahwasanya bagi orang yang sedang berpuasa ada doa yang tak akan ditolak, yaitu di saat dia sedang berbuka puasa. Di saat dia mau berbuka puasa, di situ ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak sekali. Bagaimana bila adzan sudah berkumandang namun matahari belum sepenuhnya terbenam, di mana hari masih belum gelap? Ikhwatiddin, matahari bukan harus sepenuhnya tenggelam. Ketika bulatannya itu mulai terbenam, itu sudah masuk waktu maghrib. Ya, afwan sebentar. Iya, ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum, waktu maghrib itu dimulai setelah apa? Setelah bulatan matahari habis, bukan ketika bulatannya terbenam. Ya, tadi apa di sini? Pertanyaannya. Bagaimana adzan sudah berkumandang namun matahari? Ikhwatiddin belum. Maghrib belum masuk. Maghrib itu dimulai setelah bulatan matahari terbenam. Tetapi sholat sudah nggak dibolehkan lagi di saat bulatan matahari sudah terbenam. Berarti adzannya kecepatan. Ustadz, bagaimana dengan muntah seorang wanita yang hamil muda, ngidam, apakah batal tidak? Nah, sekarang sengaja nggak dia? Kan nggak sengaja. Kalau ditanya ibu-ibu mau nggak dia muntah ketika dia hamil, jawabannya pasti nggak mau. Itu lagi.
Waktu buka puasa mengikuti adzan TV daerah Medan atau adzan masjid di rumah. Ikhwatiddin, ya tergantung. Kalau antum rumahnya di Saudi Arabia, ngapain ikut adzan di Medan? Jadi ikhwatiddin, waktunya waktu standar. Terkadang juga waktu di masjid itu tidak standar. Kenapa? Karena ketika adzan berkumandang masuk waktu untuk berbuka, si muadzin belum adzan, dia buka dulu. Dia minum teh manis dulu, minum korma dulu. Kita di rumah nunggu dia adzan, baru kita buka. Berarti dia nggak standar. Cari yang standar. Ya, masjidnya juga begitu, cari yang standar. Jangan cari yang paling cepat. Pokoknya yang paling cepat lah kalau kita ini. 4 gulipat. Enggak, jadi yang standar, ya. Biasanya yang standar itu di mana? Televisi atau radio itu standar insya Allah. Satu lagi pembatas puasa itu sampai jelas terbitnya fajar. Lalu apa puasa kita batal ketika setelah adzan kita makan? Bukankah fajar itu kurang lebih terbit 60 menit setelah adzan? Ya enggak lah ikhwatiddin. Waktu subuh itu di saat fajar menyingsing. Bukan terbit matahari, mungkin maksudnya terbit matahari ini. Ya. Fajar itu ikhwatiddin, waktu subuh itu di saat fajar menyingsing, masuklah waktu subuh atau lebih jelasnya fajar sodik. Fajar ada 2, fajar kadhib yaitu yang menjulang tinggi, fajar sodik itu yang dia menyebar di ufuk. Kita pernah sekali sengaja menyelidiki ini, gunjang-ganjingnya sekitar 6 tahun yang lalu. Kita minta ke Indosat, jadi Indosat memberikan izin untuk masuk ke pantai Indosat. Bermalamlah kita di pantai Indosat. Indonesia ini masalahnya ketika pagi fajar menyingsing itu ufuknya rata-rata berkabut sehingga sulit kita untuk melihat. Ya. Jadi sekali kita ke sana nggak terlihat karena kabut. Itu ikhwatiddin. Kemudian sekitar sebulan lalu saya dari Jakarta itu pas waktu subuh. Pas waktu subuh, karena memang subuh itu pas waktu murah, promo pesawat-pesawat. Jadi pas di atas itu memang ketika adzan itu nampak sudah, kalau dari pesawat nampak apanya, ufuknya sudah ada, fajarnya sudah menyebar. Itu ikhwatiddin. Allahu a'lam bishawab. Jadi waktu subuh itu di saat fajar sodik menyingsing. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.